wabarakatuh. Dengan saya Bambang Purnomo, CGP Angkatan 9 dari SMA 1 Pulau Wali, Kabupaten Pure Mandar, akan melakukan pra-observasi dengan Pak Fahmi dalam kegiatan praktikum di lab komputer yang mengenai pembelajaran Canva. Sebelumnya ini saya akan melakukan pra-observasi mengenai pembelajaran yang akan dilakukan oleh Pak Fahmi di lab tentang bagaimana pembelajaran penggunaan aplikasi Canva. Oke, Pak, siap? Yuk. Bagaimana kabar hari ini, Pak Fahmi? Sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Terima kasih. Baik, Pak Fahmi, kita mulai dari pertanyaan pertama. Bagaimana dengan area pembelajaran yang ingin Bapak capai, Pak? Jadi untuk area pembelajaran yang ingin saya capai, Pak, itu sebenarnya dapat dilihat dari tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi untuk tujuan pembelajaran yang akan dilakukan, karena ini merupakan kegiatan praktek di dalam laboratorium, maka tujuan pembelajarannya adalah peserta didik itu dapat mendesain infografis dengan menggunakan aplikasi atau website Canva. Nah, jadi untuk area pengembangannya, karena dia praktek, otomatis ada psikomotorik, ada juga kognitif, dan juga ada afektifnya. Kalau kita tinjau dari segi kognitif, itu saya akan memberikan pengalaman baru terhadap peserta didik, dan tentunya pengetahuan baru yang terkait dengan bagaimana peserta didik dapat mendesain sebuah infografis dengan menggunakan aplikasi atau website Canva. Kemudian kalau untuk dari segi psikomotoriknya, karena ini merupakan kegiatan praktek, maka tentunya hal ini berkaitan dengan keterampilannya peserta didik dalam mendesain sebuah infografis dengan menggunakan aplikasi maupun website Canva. Kalau dari segi efektifnya, itu yang ingin saya kembangkan adalah sikap kejujuran dan juga inovatif serta bertanggung jawab. Nah, kalau misalkan kita lihat dari kejujuran, berarti dia berkaitan dengan bagaimana si peserta didik dapat membuat desain yang original tanpa mengontek punya temannya atau orang lain. Kemudian kalau dari segi inovatif, karena ini kita mendesain, berarti otomatis ada pikiran-pikiran atau ide-ide yang akan dituangkan peserta didik ke dalam desainnya. Kemudian kalau dari segi tanggung jawab, itu peserta didik dapat mempertanggungjawabkan produk dari yang dia desain. Seperti itu, Pak. Baik, bagus jawabannya, Pak ya. Selanjutnya, Pak, jadi area yang ingin dikembangkan oleh aspek pengetahuan dan aspek keterampilan, Pak. Selanjutnya, saya ingin mendengar rencana pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam pembelajaran Bapak. Strategi, model, atau metodenya, Pak. Kira-kira seperti apa, Pak? Jadi kalau dari model strategi pembelajaran yang saya terapkan, Pak, itu dia berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, Pak. Jadi sebelum masuk ke dalam laboratorium, sebelum masuk ke dalam materi tentang desain pembuatan Canva ini, pembuatan infografis yang menggunakan Canva, itu terlebih dahulu saya sajikan bahan ajar kepada peserta didik. Kemudian bahan ajar itu saya share ke dalam grupnya peserta didik, Pak, grup WhatsApp, di mana dalam bahan ajar itu dia tidak hanya satu jenis, Pak, tapi dia ada beberapa jenis tergantung dari gaya belajarnya peserta didik. Kalau misalkan peserta didiknya dia lebih condong ke dalam visual, itu saya sediakan PPT dan juga makalah, Pak. Tapi kalau misalkan peserta didiknya dia lebih condong ke dalam audio maupun audio visual, itu saya sertakan link tentang bagaimana pembuatan Canva. Jadi ada link video yang saya berikan, Pak. Kemudian kalau dari kalau misalkan peserta didiknya dia kinestetis atau yang dia tipikal belajarnya lebih paham kalau ada pengalaman langsung, nah inilah dia nanti dapatkan pada saat proses pembelajarannya berlangsung di dalam kelas. Kemudian kalau untuk pelaksanaannya, Pak, tentunya nanti akan ada bagian pembuka. Jadi pembuka itu nanti saya review kembali apa yang informasi yang telah didapatkan oleh peserta didik. Bagian inti pembelajaran itu mereka sudah mendesain. Kemudian bagian penutup itu ada refleksi terkait dengan pembelajaran yang telah dilakukan.
Baik Pak, atas pertanyaan yang tadi jawabannya Pak. Selanjutnya Pak, bagaimana dengan metode diskusi kelompok, penugasan yang tanya jawab? Bagaimana dengan metode pembelajaran yang Bapak gunakan di pengajian pembelajaran Bapak? Metodenya seperti apa Pak? Jadi metodenya ini Pak adalah praktikum Pak. Kalau misalkan di dalam pembelajaran sains itu lebih dikenal dengan praktikum, kalau di TIK juga itu ada prakteknya Pak. Jadi metode yang kita gunakan ya dia praktek langsung peserta didiknya Pak nanti. Jadi dalam praktek ini dia tidak pakai kelompok. Jadi dalam prakteknya itu saya justru suruh mereka secara mandiri karena kebetulan lab kita ini cukup untuk mendukung hal tersebut. Jadi makanya saya lakukan secara mandiri. Jadi peserta dirinya akan mendesain secara individu. Kira-kira menurut Bapak kapan akan melakukan pembelajaran di kelas? Hari apa kira-kira Pak? Kalau untuk pembelajarannya Pak itu akan berlangsung pekan depan, tepatnya di hari Senin, itu di jam ke-4 sampai jam ke-6 Pak. Oh, nanti di jam-jam terakhir Pak ya? Iya. Ya. Nanti saya akan melakukan supervisi Pak pada saat yang Bapak bilang tadi pada pekan depan. Mudah-mudahan kegiatan Bapak pada pekan depan kita dapat ketemu lagi untuk melakukan supervisi observasi yang telah Bapak lakukan pada hari itu, hari Senin. Mudah-mudahan kegiatan kita ini dapat terlaksana dengan baik. Terima kasih Pak atas waktunya pada hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Iya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, jadi beberapa pertemuan yang lalu itu Bapak sudah berikan kalian tugas untuk mencari bagaimana cara menggunakan atau mendesain infografis dengan menggunakan Canva ya. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara mendesain langsung ya dengan menggunakan aplikasi Canva itu sendiri ya. Jadi kalau kemarin itu berupa teori, hari ini kita langsung prakteknya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah peserta didik, yaitu kalian dapat membuat atau mendesain infografis dengan menggunakan aplikasi Canva ya. Namun sebelum itu kita masuk dulu kepada ice breaking ya, supaya kalian tidak terlalu tegang sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran ya. Oke. Jadi ikuti gerakan yang ada di video ya. Bapak akan putarkan videonya, kalian tinggal ikuti ya. Oke. Gimana, siap? Siap. Itulah tadi ice breaking yang telah kita lakukan. Nah,
sekarang langsung saja kita masuk ke dalam materi pembelajaran kita ya. Oke, silakan anak-anak sekalian buka Google ya. Oke. Oke, tadi itu kita sudah melakukan ice breaking. Jadi sekarang kita langsung saja masuk ke dalam kegiatan pembelajarannya ya. Oke, anak-anak sekalian silakan buka Google, kemudian kalian ketikkan Canva. Lalu pilih yang paling atas ini ya, Canva Visual Suite for Me. Masuk ke ini, klik ya Continue in Browser Instead. Nah, setelah itu kalian sudah bisa pakai aplikasi Canva-nya ya. Jadi dalam aplikasi Canva ini kita bisa mendesain, bisa logo, bisa juga infografis, bisa juga mengedit foto. Kalau misalkan kalian mau upload foto di Instagram, Facebook dan sebagainya, itu kalian bisa edit dengan menggunakan aplikasi Canva atau website Canva ya. Nah, dalam website atau aplikasi Canva sendiri itu ada tersedia beberapa desainnya yang bisa kita gunakan secara gratis ya. Tergantung kita mau mendesain menggunakan infografis atau kita ingin membuat infografis ya, kita sisa pilih desain yang kita inginkan ya. Di sini ada search-nya. Di sini kita bisa cari mau infografik atau mau edit apa ya. Ini ada infografik, kita klik maka akan muncul beberapa templates yang bisa kita gunakan ya. Nah, misal untuk kita mau pakai desain yang kedua misalkan ya, nah, kita bisa klik kemudian kita custom this template, maka kita akan bisa langsung mendesain dengan mengubah kata-kata yang ada di dalam desain Canva-nya ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, silakan lakukan kegiatan yang telah Bapak contohkan tadi ya. Nanti Bapak cek satu-satu. Oke, silakan.
Oke, itulah tadi kegiatan pembelajaran yang telah kita lakukan. Eh, Selanjutnya saya mau panggil satu orang untuk mempresentasikan hasil dari desain yang telah dilakukan ya. Oke, siapa yang bisa? Ada yang ingin mengajukan diri? Dulu. Saya Pak. Oke, silakan maju ke depan. Iya. Pertama, tetap tenang. Untuk dapat menghasilkan nilai maksimum pada saat ujian, ketenangan jiwa sangat berperan penting. Kedua, ulangi materi. Pembelajaran secara berkala. Ulangi materi secara berkala jauh-jauh hari sebelum ujian. Ketiga, buat rencana. Buat rencana pembelajaran. Buat jadwal pembelajaran tentang prioritas mata pelajaran yang ingin dipelajari. Keempat, tentukan gaya belajar. Cari tahu kamu tipe belajar seperti apa. Apakah visual, audio, maupun kinestetik. Oke, tepuk tangan ya untuk temannya. Jadi itulah tadi salah satu hasil desain dengan menggunakan aplikasi atau website Canva. Ya, ini salah satu bentuk desainnya yang telah dirancang oleh temannya. Ya, untuk desain yang lain yang telah kalian buat, silakan nanti dikumpulkan bisa melalui pesan WA ya dalam bentuk file PDF. Ya. Oke, sampai sini saja materi pembelajaran kita. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian cari lagi informasi ya. Jadi ini tugas di rumah, kalian cari informasi mengenai aplikasi apa saja selain Canva yang bisa kita gunakan untuk mendesain ya. Jadi nanti tugasnya itu bisa dalam bentuk PDF atau makalah, bisa juga dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk video animasi. Jadi terserah kalian ya mau kumpulkannya dalam bentuk seperti apa. Oke, sekian saja materi yang kita pelajari hari ini. Bapak harap kalian masih semangat belajar ya, karena beberapa hari lagi kita akan masuk ke dalam ujian sekolah, ujian semester. Jadi saya harap kalian semangat belajarnya tidak turun, tetap belajar di rumah, mempersiapkan diri dengan matang. Akhir kata Bapak pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Pak Bambang Purnomo, CGP Angkatan 9 dari SMA 1 Polewali, Kabupaten Polemandar, akan melakukan pasca observasi dengan Pak Fahmi pada siang hari ini. Baik Pak Fahmi, untuk observasi pada siang hari ini saya akan melakukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan observasi yang sudah dilakukan Bapak di kelas, mengevaluasi sejumlah proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah dilakukan? Jadi untuk perasaan saya Pak tadi setelah dilakukannya observasi terhadap cara mengajar saya, jujur pada awalnya saya merasa gugup Pak, karena hal ini merupakan pertama kalinya saya diobservasi dalam mengajar. Oh iya, betul, terima kasih. Bisa diceritakan kembali Pak, kira-kira pengembangan apa yang dilakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan apa yang sudah Bapak lakukan dalam kelas? Jadi untuk area pengembangannya Pak, itu pada dasarnya dia meliputi 3 aspek. Yang pertama itu ada aspek kognitif, kemudian aspek afektif, dan juga psikomotorik. Nah, kalau ditinjau dari segi aspek kognitifnya Pak, itu saya ingin memberikan kepada peserta didik pengetahuan serta pengalaman baru terkait dengan pengetahuan tentang bagaimana caranya peserta didik mendesain sebuah infografis dengan menggunakan website maupun aplikasi Canva. Sedangkan untuk dari segi afektifnya, yang area yang saya ingin kembangkan Pak, itu adalah inovasi peserta didik dan juga rasa tanggung jawab peserta didik dan juga kejujurannya. Kalau dari segi inovasi, kalau kita berbicara tentang desain,
Berarti itu mencakup ide-ide yang akan dituangkan oleh peserta didik. Nah, tentunya ide yang tercipta itu berasal dari kreativitasnya peserta didik. Kemudian kalau ditinjau dari kejujuran, hasil karya yang peserta didik itu harus bersifat original. Meskipun dalam Canva itu dia disediakan beberapa template, tapi outputnya nanti yang berupa produknya itu akan tentunya berbeda-beda tergantung dari kreativitasnya peserta didik. Jadi dapat dikatakan bahwa produknya itu tetap bersifat original. Kemudian dari segi psikomotoriknya, karena psikomotorik itu berkaitan dengan keterampilan peserta didik, maka saya memberikan peserta didik kesempatan langsung untuk menggunakan aplikasi website maupun aplikasi Canva maupun website itu untuk peserta didik dapat melakukan desain di website tersebut. Ya, betul Pak ya. Yang saya lihat kemarin ada di Canva ya. Oke, selanjutnya jadi area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan di dalam kelas. Menurut Bapak, area pengembangan tadi apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak? Terkait dengan hal tersebut, Pak, saya rasa itu belum tercapai secara 100%. Kenapa demikian? Karena seperti yang Bapak lihat dalam proses pembelajaran itu masih terdapat peserta didik yang dia masih kurang aktif dalam proses pembelajaran. Kemudian juga peserta didik masih banyak yang belum mempunyai kemampuan dasar dalam melakukan desain, sehingga pada saat proses pembelajarannya masih banyak peserta didik yang meraba-raba. Kemudian karena sempat juga tadi tidak diperhatikan peserta didiknya, makanya ada yang sampai tidak aktif dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas. Ya, betul. Selanjutnya Pak, pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak kekurangan atau hambatan apa yang Bapak temukan dalam kelas? Jadi kekurangan atau hambatan yang saya dapatkan tadi itu Pak, yaitu tadi salah satunya adalah masih terdapat beberapa peserta didik yang dia belum aktif pada dalam kelas. Nah, selain dari hal tersebut, tadi itu juga ada beberapa perangkat yang ternyata tidak dapat terhubung ke internet, sehingga peserta didik menggunakan HP-nya sendiri untuk melakukan desain melalui aplikasi Canva. Oh iya, betul. Nah selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, nah kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi? Dan kenapa mereka kurang aktif atau tidak ikut terlibat dalam diskusi atau pembelajaran praktik di lab tadi? Oke. Jadi menurut saya Pak, kurang aktifnya peserta didik tadi itu yang seperti saya jelaskan sebelumnya, masih ada beberapa peserta didik yang dia belum mempunyai kemampuan awal dalam melakukan desain, sehingga mereka yang tidak mampu ini dia akan cenderung lebih diam mengamati temannya terlebih dahulu. Kalau misalkan temannya terlalu cepat dalam melakukan desain, ada beberapa step yang mungkin tidak dapat diikuti oleh peserta didik yang kurang mampu. Akibatnya mereka menjadi pasif di dalam kelas karena merasa belum bisa mengimbangi kemampuan dari teman-temannya. Ya. Seperti itu Pak. Ya, oke, betul Pak. Apa yang Bapak sampaikan, bahwa mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan dapat direalisasikan proses pembelajaran yang lebih baik. Oke, baik Pak, saya tunggu cita-cita Bapak nanti ya. Saya akhiri percakapan kita hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kegiatan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah.